Situasi mencekam terjadi di Kompleks Senat Filipina usai suara tembakan terdengar pada Rabu malam waktu setempat. Insiden terjadi saat aparat disebut berupaya menahan Senator Ronald De La Rosa yang diburu Mahkamah Pidana Internasional ICC. Hindi ko alam na meron palang... Oh my God! Oh my God! May nagpapulong! Oh my God! Oh my God! Suara tembakan memicu kepanikan di Kompleks Senat Filipina di Pasay, Rabu malam. Video memperlihatkan wartawan berlarian mencari perlindungan setelah suara tembakan terdengar. Aparat penegak hukum dilaporkan berusaha menahan Senator Ronald De La Rosa yang berlindung di dalam gedung Senat. Mantan Kepala Kepolisian Filipina tersebut diburu ICC sebagai tersangka tak langsung dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan terkait perang narkoba era mantan Presiden Rodrigo Duterte. Meski demikian, otoritas menyatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Sementara itu di luar kompleks Senat, puluhan pendukung De La Rosa menggelar aksi yang menuntut agar sang senator diadili di Filipina, bukan Mahkamah Internasional di Den Haag. Pertemuan Presiden Amerika dan China mengisyaratkan Amerika Serikat yang meminta pertolongan kepada China untuk mengakhiri perang dengan Iran. Kami segera kembali. Aksi kekerasan pemukim ilegal Yahudi kembali terjadi di tepi barat. Para pemukim bersenjata menyerang komunitas pengembala di daerah Sinjil, Ramallah. Pemukim ilegal Yahudi bersenjata dilaporkan menyerbu wilayah Sinjil di Ramallah, tepi barat, Rabu kemarin. Warga setempat menyebut para pemukim menyerang pengembala Palestina serta mencuri ternak dan peralatan pertanian milik warga. Situasi di lokasi tampak mencekam saat warga berusaha menyelamatkan hewan ternak mereka. Warga juga menuding pasukan Israel memberikan perlindungan bagi para pemukim ilegal selama aksi berlangsung. Sementara itu pasukan Zionis Israel menggerebek sekolah dasar Putra Silat Al-Dar kedua di Barat Jenin, tepi barat. Penggerebekan menyebabkan siswa dan staf pengajar panik dan ketakutan saat aktivitas belajar berlangsung. Penggerebekan terjadi usai sebelumnya pada 5 Mei, seorang pemukim ilegal Israel bersenjata mengejar siswa Palestina dan menerobos masuk ke sekolah yang sama. Serangan Israel juga targetkan kendaraan yang melintas di Lebanon. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Dalam rekaman video amatir warga, sejumlah mobil terbakar dan jadi perhatian warga yang melintas. Media setempat melaporkan sejak Rabu pagi terjadi 3 serangan yang menargetkan kendaraan sipil. Serangan terjadi di distrik Shop, 2 diantaranya di Jalan Raya Pesisir di Jiyeh. Sementara serangan lainnya menargetkan kendaraan di kota Sadiat. Belum diketahui apakah ada korban dari serangan tersebut. Pemirsa, penggunaan drone kini menjadi andalan Hizbullah untuk menghabisi tentara Israel. Hizbullah mengklaim setidaknya ada 17 penyerangan kendaraan militer Israel yang berhasil dilakukan pejuang Hizbullah dalam waktu 24 jam. Drone Hizbullah menargetkan iring-iringan kendaraan militer Israel di Lebanon Selatan. Drone kemudian menghantam sebuah bulldozer yang sedang diangkut dengan truk. Penggunaan drone kini menjadi andalan Hizbullah untuk menghabisi tentara Israel. Israel sendiri mengaku kewalahan menghadapi drone milik Hizbullah yang memiliki daya ledak tinggi. Hizbullah juga merilis rekaman tambahan yang menunjukkan penargetan sebuah jeep Hummer Israel di Lebanon Selatan. Hizbullah mengklaim setidaknya ada 17 penyerangan kendaraan militer Israel yang berhasil dalam waktu 24 jam terakhir. Israel melancarkan serangkaian serangan udara terhadap kota-kota di distrik Nabatie di Lebanon Selatan. Belum ada laporan terkait adanya korban akibat serangan tersebut.
Rekaman menunjukkan kepulan asap yang membumbung di atas kota Deir ez-Zahrani dan Jarjoa di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Menurut media Lebanon, pesawat tempur musuh melakukan serangkaian serangan udara pada siang hari menghancurkan sebuah bangunan di daerah Jarjoa Loizieh. Serangan juga menghantam kota-kota Zoter al-Sarkiyah, Arab Salim, Kafr Ruman, Yahmur al-Shafiq, dan Arnon. Serangan terjadi setelah Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang diperpanjang Amerika Serikat selama 3 pekan sejak 23 April lalu. Israel telah menetapkan apa yang dikenal sebagai garis kuning di Lebanon Selatan untuk mencegah penduduk kembali ke daerah-daerah yang berada di bawah kendalinya, mengulangi taktik yang sebelumnya digunakan di Gaza. Israel telah mendesak penduduk sekitar 80 kota di Lebanon Selatan tidak kembali ke rumah mereka dengan menyatakan mereka terus mempertahankan kehadiran untuk melawan apa yang mereka sebut sebagai aktivitas teroris. Tel Aviv telah mengindikasikan rencana mendirikan zona keamanan di Lebanon yang membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Menteri Keamanan Nasional Israel diumpat warga saat melakukan kunjungan ke Saknin Ben-Gvir dituduh gagal melindungi warga dalam aksi kekerasan bersenjata yang terjadi. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir melakukan kunjungan ke Saknin pada hari Selasa yang memicu kemarahan warga. Ben-Gvir bergerak di bawah pengawalan polisi yang ketat dan terlibat dalam perselisihan verbal dengan penduduk setempat. Ben-Gvir menggambarkan kunjungan itu sebagai inspeksi ketertiban umum di tengah klaim pemerintah yang telah berlangsung lama mengenai penegakan hukum dan tata kelola di komunitas Arab. Namun kunjungan itu mendarat di kota yang sudah menjadi pusat protes atas kejahatan terorganisir dan kekerasan bersenjata. Para pemimpin Arab berulang kali menuduh Ben-Gvir yang mengawasi kepolisian gagal melindungi warga Arab sambil menggunakan pengerahan polisi besar-besaran untuk kunjungan politik. Massa menyuruhkan tindakan yang lebih tegas dan mengkritik penanganan krisis oleh Ben-Gvir. Pasukan Israel menahan puluhan warga Palestina dalam operasi militer di tepi barat di tengah meningkatnya serangan para pemukim Israel di wilayah pendudukan tersebut. Pasukan Israel menyerbu kota Dura, selatan Hebron dengan sejumlah kendaraan militer. Mereka menggeledah beberapa rumah dan merusak isinya. Lebih dari 22 warga Palestina termasuk dokter dan pengacara ditahan dan diinterogasi selama berjam-jam di dalam rumah-rumah yang dijadikan pusat penahanan sementara sebelum akhirnya dibebaskan. Wilayah tepi barat yang diduduki mengalami peningkatan operasi militer Israel dan penggunaan kekuatan berlebihan bersamaan dengan meningkatnya serangan pemukim terhadap warga Palestina dan harta benda mereka. Anak-anak di Gaza terpaksa bertahan hidup dengan mengais sampah untuk mencari makan. Selain itu mereka juga mencari bahan serta bahan yang masih bisa dijual, bahkan ditukar makanan untuk berjuang hidup. Krisis kemanusiaan di Gaza menyebabkan kelaparan ekstrim. Hal ini menyebabkan banyak anak-anak dan warga setempat mengais tempat sampah untuk mencari sisa-sisa makanan demi bertahan hidup. Blokade Zionis Israel menghambat bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza, menjadikan tumpukan sampah menjadi satu-satunya sumber makanan. Agresi Zionis Israel menyebabkan kehancuran luas sebagian besar infrastruktur sipil di Gaza. Puluhan ribu orang meninggal dan ratusan ribu lainnya terluka. Sekelompok pemukim ilegal Israel dikawal militer Israel menjarah kambing ternak milik warga Palestina. Penjarahan dilakukan di beberapa lokasi. Puluhan kambing milik warga desa Edwin di kota Sinjil tepi barat Palestina dijarah dan digiring oleh pemukim ilegal Israel. Sementara militer Zionis Israel bersenjata lengkap menghadang dan melarang warga Palestina pemilik kambing mendekat. Pemukim ilegal Israel lainnya juga mencuri ratusan domba dan kambing milik warga Palestina di Jiliyah, Ramallah Utara. Pencurian domba juga dikawal militer Israel bersenjata lengkap.
Aksi protes aktivis pro-Palestina di Denmark berlangsung ricuh. Petugas keamanan memukuli dan menangkap para aktivis yang menolak genosida Israel. Bentrokan terjadi saat aktivis pro-Palestina di Denmark memblokade markas besar polisi di Kopenhagen. Aksi protes ini mengecam sebuah perusahaan kapal pengangkut senjata ke Israel. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan para aktivis. Dengan bantuan anjing K9 dan tongkat, polisi memukuli dan menangkap mereka. Akibat kericuan ini, beberapa aktivis dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka.